Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluk yang bernyawa tentu akan mengalami kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari takdir dan berakhir terkubur di liang lahat. Dan akan terjadi proses pembusukan mayat, mikroba yang hidup di dalam usus, dan enzim-enzim yang terlepas dari sel-sel tubuh setelah manusia tersebut meninggal dunia. Proses pembusukan ini juga dibantu oleh larva-larva yang berkembang biak dengan sangat cepat, hingga dalam waktu sekejap tubuh tinggal tulang belulang. Namun tidak semua tubuh orang meninggal dunia di dalam kubur akan membusuk dan hancur. Meski begitu, ada juga beberapa jasad yang sudah terkubur di dalam tanah tetap utuh dan tidak busuk. Jasad siapa sajakah yang tidak akan membusuk dan hancur saat berada di liang lahat? Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini ada 5 jasad tidak akan membusuk serta hancur saat terkubur. Yang pertama, para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi adalah sosok yang senantiasa memperjuangkan agama Islam. Memperjuangkan agama Islam menjadi amalan yang paling tertinggi bagi seorang muslim. Setiap penderitaan, kesusahan yang dialami para pejuang ini akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang abadi. Orang-orang inilah yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kemuliaan di akhirat kelak, bahkan ketika mereka wafat pun jasadnya tidak akan membusuk di dalam tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya bahwa jasad para nabi tidak akan membusuk karena dimakan binatang tanah. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling utama di antara hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan dan dimandikan. Pada hari ini pula terjadi peniupan sangkakala dan kematian massal. Maka perbanyaklah salawat kepadaku pada hari ini, karena salawat kalian itu akan diperlihatkan kepadaku." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami akan diperlihatkan kepadamu sedang jasadmu telah lapuk remuk?" Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan binatang tanah memakan jasad para nabi." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang kedua, para syuhada dan ahli jihad fi sabilillah yang memperjuangkan Islam. Selain para nabi, ternyata jasad para syuhada dan ahli jihad fi sabilillah yang senantiasa memperjuangkan agama Islam juga tidak akan membusuk walaupun dikubur di dalam tanah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 154. Pada zaman Rasulullah SAW juga ditemukan jasad yang tidak membusuk walaupun sudah terkubur selama 6 bulan. Dalam hadis riwayat Bukhari Fathul Bari, Jabir bin Abdullah bercerita, "Menjelang perang Uhud, ayahku memanggilku pada malam hari. Ia berkata,
Aku merasa akan menjadi orang pertama yang gugur di antara sahabat Rasulullah. Sungguh aku tidak meninggalkan seorang pun yang lebih aku sayangi dibanding kamu di samping diri Rasulullah. Titik sesungguhnya aku memiliki hutang, maka lunasilah, dan bersikaplah yang baik kepada saudara-saudara perempuanmu. Keesokan harinya, ia pun menjadi orang yang pertama gugur. Ia dimakamkan bersama yang lain dalam satu kubur. Tetapi hatiku merasa kurang nyaman membiarkan ayahku berbagi kubur dengan orang lain. Kesananya selama 6 bulan kemudian, aku membongkar makamnya dan mengeluarkannya. Ajaib, jasadnya masih utuh seperti ketika aku menguburkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi setiap pihak mengapa hal tersebut terjadi. Dr. Abdul mencoba untuk menemukan jawabannya lewat sebuah penelitian. Menurut hasil risetnya yang diuraikan dalam sebuah buku berjudul Al-Mukrubat wa Karamatus Syuhada, menurutnya mikroba-mikroba itu merusak jasad para nabi dan syuhada yang disebabkan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan mikroba tersebut berbuat demikian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mikroba, membuat sunatullah bahwa tugas mikroba. Lantas, yang menyebabkan mikroba bertugas untuk menguraikan makhluk hidup yang telah mati, maka pula yang bisa mengubah sunatullah itu pada sesuatu yang dikehendakinya. Jadi, mikroba adalah makhluk yang sangat patuh kepada penciptanya. Yang ketiga, jasad alim ulama yang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata para alim ulama yang senantiasa menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala juga akan mendapatkan kemuliaan berupa tidak akan membusuk jasad mereka setelah dikubur kelak. Tentu saja ini merupakan kabar gembira bagi para alim ulama yang senantiasa menyebarluaskan kebajikan. Yang keempat, jasad penghafal Al-Quran dan beramal dengan kitab suci umat muslim. Jasad selanjutnya yang tidak akan membusuk adalah orang penghafal dan beramal dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Setiap umat muslim sepatutnya mengamalkan isi kitab suci Al-Quran dengan sungguh-sungguh, sebab ada banyak kebaikan di dalamnya. Yang kelima, jasad pemimpin yang adil dalam menegakkan syariat Islam. Menjadi seorang pemimpin memang bukan perkara mudah. Pemimpin harus mampu bersikap adil dan menjalankan tugas yang telah diamanatkan kepadanya secara baik. Tidak hanya itu, pemimpin yang baik dan adil juga harus menegakkan syariat agama Islam ketika menjalankan tugas yang diembannya. Sebab ada ganjaran luar biasa jika pemimpin tersebut melakukan tugasnya secara adil dan sesuai syariat Islam. Ganjarannya yang didapatkan pemimpin adil sesuai syariat Islam akan mendapatkan keutamaan, yakni jasadnya tidak akan membusuk di liang lahat kelak. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada amalan agar jasad tidak rusak dan hilang dalam kubur menurut Kiai Haji Ahmad Sanusi. Yang pertama, berwudu sebelum tidur. Yang kedua, setelah berwudu jangan lupa membaca ayat kursi sebanyak 1 kali. Yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebanyak 3 kali. Setiap surat dengan tangan seperti layaknya berdoa dan ditiupkan kepada kedua telapak tangan serta diusapkan ke muka, kepala sampai ke sekujur tubuh. Itulah amalan yang dilakukan para nabi saat sebelum tidur. Wajar saja orang ini tidak dimakan tanah karena pakaiannya adalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq yang diamalkan setiap malam sebelum tidur. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 5 golongan manusia yang jasadnya tidak akan membusuk di alam kubur. Semoga kita semua senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta ikhlas beribadah dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua
termasuk ke dalam golongan-golongan manusia yang tidak akan membusuk di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.